Seorang pemulung tua ditertawakan, dihina, dan diusir dari bank. "Tempatmu bukan di sini, dasar bau jalanan," bentak sang manajer dengan nada jijik. Tak ada yang tahu, di balik plastik lusuh dan sandal robek itu, tersembunyi kuasa yang bisa mengguncang seluruh sistem. Di sebuah rumah sederhana, yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan kota Bogor, tinggal seorang pria berusia 30 tahun bernama Raka. Penampilannya biasa saja, bahkan cenderung terlalu sederhana untuk seseorang yang memiliki kekayaan luar biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah pemilik dari jaringan perbankan besar bernama Bank Sejahtera Nusantara yang telah berdiri di berbagai kota besar di Indonesia. Raka tidak senang dengan sorotan kamera, apalagi tampil di media sosial. Ia lebih suka bekerja dalam diam, mengawasi dari kejauhan. Namun, laporan terbaru dari tim audit internal membuatnya gelisah. Cabang bank di daerah Cileungsi dilaporkan mulai kehilangan integritas pelayanan. Ada keluhan dari beberapa nasabah kecil yang diperlakukan dengan tidak hormat, terutama jika penampilan mereka tidak meyakinkan. Malam itu, di ruang kerjanya yang dipenuhi berkas laporan dan layar monitor, Raka duduk termenung. Ia membaca ulang keluhan seorang petani tua yang sempat diusir oleh Satpam saat hendak menarik tabungan untuk biaya sekolah cucunya. Raka menghela napas panjang. Sesuatu harus dilakukan. "Aku harus turun langsung," gumamnya. Pagi harinya Raka berubah wujud. Ia mengenakan kaos lusuh, celana sobek, sandal jepit yang hampir putus, dan topi usang. Ia mengambil kantong kresek hitam besar yang tampak kotor, tapi di dalamnya tersimpan uang tunai sebesar 500 juta rupiah, dibungkus rapi dengan kertas koran dan plastik tahan air. Ia memasukkan beberapa tumpukan uang itu ke dalam tas gendong, rayot dan sisanya tetap di dalam kresek besar. Sebelum berangkat, ia berdiri sejenak di depan cermin dan tersenyum samar. "Kalau aku saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar butuh bantuan?" bisiknya. Ia berjalan ke halte bus, membaur dengan para pemulung, buruh, dan penjual asongan. Raka menyatu dalam kerumunan, tak satu pun yang menyadari siapa dia sebenarnya. Sesampainya di depan Bank Sejahtera Cabang Cileungsi, Satpam yang bertugas langsung melotot. Tatapannya tajam, penuh curiga. Raka berdiri di depan pintu kaca, memperhatikan interior kantor dengan seksama. Bangunan itu modern dan bersih, kontras dengan dirinya yang tampak seperti pengemis jalanan. Satpam melangkah cepat ke arahnya. Apa kamu di sini?" tanyanya ketus. "Saya mau buka rekening, Pak," jawab Raka tenang. Satpam mengangkat alis lalu melirik ke tas dan kresek hitam yang dibawa Raka. Ia mencibir, "Bank ini bukan tempat numpang ngemis, mending kamu cari tempat lain. Ini bank resmi, bukan posko amal." Raka tetap berdiri di tempatnya. Ia mengeluarkan selembar kartu identitas palsu yang dibuat khusus untuk penyamarannya, dengan nama yang berbeda, namun terdaftar dalam sistem internal bank. "Saya serius, saya bawa uang," ucapnya. Satpam tertawa merendahkan. Dua pegawai dari dalam ikut memperhatikannya dari balik meja customer service. Seorang di antaranya, wanita berambut lurus dengan kacamata tebal, berbisik pada temannya sambil menutup mulut agar tak terdengar. Busuk banget itu. Kalau sampai dia masuk, bau bisa nyebar ke seantero ruangan. Suasana mulai tidak nyaman. Nasabah lain melirik, beberapa mengernyitkan dahi. Namun Raka tetap sabar. Ia tahu betul, semua ini sedang terekam kamera kecil tersembunyi, yang sudah ia pasang lebih dulu malam sebelumnya melalui tim kepercayaannya. Lalu muncullah seorang wanita berpenampilan rapi dan percaya diri. Namanya Diana, manajer cabang yang dilaporkan dalam keluhan audit. Ia melangkah dengan hak tinggi, penuh wibawa palsu yang memancarkan keangkuhan. Begitu melihat sosok Raka, ia mengernyit jijik. "Apa ini?" tanyanya pada Satpam. "Pemulung, Bu. Ngaku-ngaku, bawa uang. Mau buka rekening." Diana tersenyum sinis, lalu mendekati Raka. "Pak, tempat Anda salah. Bank kami melayani nasabah, bukan?" "Ya, seperti Anda ini," katanya sambil menahan napas. Raka tetap tenang, memandangi Diana tanpa berkata apa-apa. "Ada banyak bank lain. Mungkin lebih cocok buat orang sepertimu. Atau mungkin lebih baik cari kotak amal saja." Beberapa pegawai tertawa, kecil. Beberapa nasabah ikut menggelengkan kepala. Satu demi satu penghinaan itu datang, tapi Raka tetap berdiri tegak, tidak terpancing emosi. Ia hanya menunduk dan mengangguk pelan, seolah mencatat semuanya dalam hatinya. Namun di tengah semua tatapan tajam itu, satu sosok mendekat dengan hati-hati. Seorang karyawan muda bernama Maya, baru beberapa bulan bekerja di bank tersebut.
Ia menatap Raka dengan ragu, tapi kemudian berani maju. "Permisi, Bu Diana. Kalau beliau memang mau buka rekening, sebaiknya kita bantu saja, kan?" Diana menoleh tajam ke Maya. "Kamu baru kerja di sini. Jangan sok tahu. Kamu tidak tahu siapa yang pantas kita layani dan siapa yang tidak." Tapi Maya tak bergeming. Ia mengambil formulir pembukaan rekening dan menyerahkannya kepada Raka. "Silakan, Pak. Ini formulirnya. Kalau butuh bantuan, saya bantu isinya." Raka menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena hinaan yang barusan ia terima, tapi karena masih ada satu hati baik yang bersinar di antara kegelapan. Saat itulah Maya memasukkan data dari kartu identitas Raka ke dalam sistem. Tak disangka, komputer di depannya langsung menampilkan peringatan merah dan menghubungkan ke sistem pusat. Nama yang terdaftar bukan nama biasa. Nama itu adalah Raka Santosa. Pemilik utama Bank Sejahtera Nusantara. Wajah Maya seketika berubah. Tangan Maya gemetar saat menatap layar komputernya. Ia mengedipkan mata, memastikan bahwa ia tak salah baca. Di sudut atas layar, terpampang jelas peringatan berwarna merah dengan tulisan tegas, "Akses terbatas, otoritas pemilik utama." Maya menoleh, pelan ke arah Raka yang masih duduk dengan tenang di kursi tunggu. Lelaki itu tetap memeluk tas lusuhnya, seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan tersenyum tipis, seperti tahu bahwa sesuatu sedang bergolak di balik meja teller. Diana yang melihat Maya berhenti mengetik langsung menghampiri dengan nada tinggi. "Maya, kamu kenapa? Jangan buang waktu dengan pemulung begituan. Kirim saja dia keluar." Namun Maya tetap diam, matanya terpaku pada layar. Perlahan, ia berdiri dan menarik Diana ke samping. Suaranya bergetar saat bicara. "Bu, saya nggak tahu gimana caranya ngomong ini, tapi data di sistem Beliau pemilik utama bank ini, Bu. Pemilik seluruh jaringan Bank Sejahtera." Diana mengernyit, lalu tertawa nyaring. "Apa? Kamu serius? Pemilik bank? Yang bener aja, Maya. Masa pemilik bank datang kayak gembel?" Maya menelan ludah. "Saya juga nggak percaya, Bu. Tapi data di sistem pusat nyambung sendiri. Dan ada notifikasi pengawasan langsung dari divisi kontrol pusat. Ini bukan data palsu." Diana mendengus. Ia melangkah cepat ke depan komputer dan melihat sendiri layar itu. Saat membaca nama Raka Santosa, wajahnya langsung pucat. Ia menatap ke arah pria kumuh yang duduk santai, lalu memandang lagi layar yang menunjukkan informasi pribadi, kode akses tingkat tertinggi, dan stempel resmi dari kantor pusat. Tubuh Diana terasa dingin. "Ini pasti kesalahan sistem," gumamnya. Namun, belum sempat ia bergerak lebih jauh, suara notifikasi dari telepon kantor berbunyi. Maya mengangkatnya. Suaranya pelan, lalu pelan-pelan berubah tegang. Ia menoleh ke Diana. "Bu, Kepala Divisi Audit Pusat, mau bicara langsung sama Ibu. Sekarang." Diana mencoba tetap tenang. Ia menerima telepon dengan tangan gemetar. "Halo? Ya, saya Diana, manajer cabang Cileungsi." Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Suara dari ujung telepon terdengar cukup keras, hingga Maya bisa menangkap sebagian percakapan. "Pemilik bank saat ini sedang menyamar. Jangan lakukan kesalahan fatal. Semua interaksi sedang direkam. Segera bersikap profesional sebelum terlambat." Pipinya memerah. Kakinya melemas. Ia menutup telepon dan menatap seluruh ruangan yang kini hening. Pegawai yang tadi ikut tertawa kini menunduk. Satpam yang tadi mengusir perlahan mundur ke belakang. Raka berdiri perlahan. Ia menatap mereka satu persatu dengan tenang, lalu membuka tas lusuhnya. Ia mengeluarkan beberapa bundel uang pecahan 100.000, semua baru dan masih tersegel. Ia meletakkannya di meja teller. "Aku tidak bercanda soal ingin membuka rekening," ucapnya pelan. Semua mata membelalak melihat jumlah uang itu. Maya dengan sigap langsung kembali ke mejanya dan memproses pembukaan rekening. Diana mencoba mendekat, tapi Raka mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Ia tak berteriak, ia tak marah, tapi wibawanya menghantam lebih kuat dari pukulan apapun. "Apa yang kalian lakukan pagi ini bukan hanya buruk dalam pelayanan, tapi memalukan. Tidak semua orang datang dengan jas mahal dan parfum wangi, tapi semua orang pantas dihormati." Suara Raka tenang, tapi menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Layanan bank bukan hanya untuk orang kaya. Jika bank ini dibangun hanya untuk melayani mereka yang tampak berkelas,
maka kalian telah gagal paham tentang arti kepercayaan nasabah. Suasana di ruangan itu begitu sunyi, bahkan napas pun terdengar jelas. Beberapa nasabah yang menyaksikan kejadian itu mulai merekam diam-diam. Tak butuh waktu lama sebelum video itu akan menyebar. Namun sebelum siapapun bisa bicara, pintu kaca depan terbuka. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi masuk, membawa map hitam berlogo kantor Pusat Bank Sejahtera Nusantara. Ia adalah kepala Divisi Audit Pusat. Ia langsung menghampiri Raka, membungkuk hormat lalu berkata, "Kami sudah melihat semua rekaman. Kami siap menindak." Raka hanya mengangguk. Ia menoleh ke Maya. "Terima kasih. Kamu satu-satunya yang paham esensi pelayanan." Maya menunduk nyaris menangis. Ia tak tahu bahwa tindakannya barusan akan mengubah hidupnya selamanya. Kemudian Raka menoleh ke arah Diana dan berkata, "Pelan. Kamu ikut saya ke ruang rapat. Sekarang." Diana tak bisa bicara apa-apa. Langkahnya gontai. Sementara itu, para pegawai lain mulai bisik-bisik, sebagian mencoba mencari tahu nasib mereka selanjutnya. Satpam sudah menyender ke dinding dengan wajah pasi. Tapi yang tak mereka tahu, di luar gedung, kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa wartawan telah mendapat bocoran. Kamera-kamera mulai diarahkan ke cabang itu, dan badai baru saja dimulai. Ruang rapat di lantai 2 cabang Bank Sejahtera Cileungsi tampak hening dan tegang. Hanya ada 4 orang di dalamnya. Raka, Diana, Kepala Audit Pusat bernama Pak Guntur, dan Maya yang duduk di ujung dengan wajah gugup. Meja panjang dan kursi kulit di ruangan itu tampak mewah, tapi kini seolah tak berarti di tengah atmosfer yang menusuk. Raka duduk di tengah, meletakkan tangan di atas meja dengan tenang. Sementara Diana duduk dengan kepala tertunduk, tangannya mencengkeram lengan kursi, wajahnya pucat pasi. Pak Guntur membuka laptop dan mulai memutar video rekaman interaksi di lobi bank pagi tadi. Suara tawa, hinaan, serta kata-kata kasar dari pegawai lain terdengar jelas. Wajah Diana tampak jelas ketika berkata bahwa bank bukan tempat sampah jalanan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, suara satpam yang tertawa sambil berkata, "Kalau bisa, tendang aja sekalian Bu," menggema di seluruh ruangan. Maya menunduk, menggigit bibir, merasa tak nyaman menonton ulang adegan yang ia saksikan langsung pagi tadi. Tapi Raka tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. "Bu Diana," ucap Pak Guntur, suaranya datar, "selama ini Anda selalu mengirim laporan pelayanan yang sempurna. Tapi rekaman hari ini membuktikan sebaliknya." Diana membuka mulut, namun tak satu kata pun keluar. Raka akhirnya bersuara, pelan namun mengiris. "Kamu tahu kenapa aku jarang muncul di depan publik? Karena aku percaya pada sistem dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tapi pagi ini membuktikan bahwa ada yang sangat salah." Diana mulai menangis. Saya tidak tahu. Saya pikir Bapak cuma pemulung. Saya hanya..." "Justru disitulah masalahnya," potong Raka tajam. "Mengapa kamu begitu yakin bahwa penampilan menentukan layak tidaknya seseorang mendapatkan pelayanan?" Diana tak bisa menjawab. Raka membuka map berisi surat keputusan. Ia menyodorkannya ke Diana. "Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan dari jabatanmu. Gaji bulan ini tetap dibayarkan, tapi hak lainnya dicabut. Dan kamu wajib menghadiri pelatihan ulang tentang nilai kemanusiaan sebelum bisa bekerja kembali di bidang apapun yang berkaitan dengan keuangan." Diana gemetar. Matanya berlinang. "Pak Raka, saya mohon. Saya punya tanggungan." Raka menatap tajam. "Lalu bagaimana dengan petani tua yang kamu usir bulan lalu? Dia juga punya tanggungan. Anaknya harus bayar uang sekolah. Tapi kamu tidak peduli." Diana tertunduk, dan ruangan itu kembali hening. Raka kemudian beralih pada Maya. "Kamu tidak hanya mempertahankan kehormatan seorang calon nasabah, kamu menyelamatkan harga diri bank ini. Mulai minggu depan, kamu akan dipindahkan ke kantor pusat sebagai asisten manajer divisi pelayanan. Gajimu dinaikkan. Dan aku akan biayai kuliah S2 kamu, jika kamu mau melanjutkan." Maya menutup mulutnya. Tak percaya. "Terima kasih, Pak. Saya cuma melakukan apa yang saya pikir benar." Raka tersenyum. "Itu cukup. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Ketika mereka keluar dari ruang rapat, suasana lantai bawah telah berubah. Sebagian pegawai berdiri dengan wajah cemas. Satpam yang tadi mengusir Raka, kini tak berani menatap ke atas. Bahkan Salah, satu teller wanita yang sempat tertawa kini bersembunyi di ruang belakang.
Raka berdiri di tengah lobi dan menatap semua orang. Saya akan mengumumkan evaluasi cabang ini dalam waktu dekat. Tapi saya ingin semua orang tahu bahwa mulai hari ini, saya akan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai cabang. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan siapa yang masih punya hati. Beberapa pegawai mulai menangis diam-diam. Nasabah yang tadi menjadi saksi juga ikut menyimak dari luar, lewat pintu kaca. Namun baru saja Raka hendak keluar, seorang wartawan muda menyusup masuk dan mengacungkan ponsel untuk merekam. Pak Raka, bolehkah kami wawancara? Benarkah Anda menyamar sebagai pemulung dan diusir dari bank Anda sendiri? Raka berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya tidak menyamar untuk mencari sensasi. Saya menyamar karena saya ingin melihat siapa yang masih peduli pada orang biasa. Ia kemudian melangkah keluar. Di pelataran parkir, mobil hitam mewah sudah menunggunya. Sopir membukakan pintu, tapi Raka mengangkat tangan. Bawa mobilnya dulu. Aku mau jalan kaki dulu. Sendirian. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar, kembali membaur dengan keramaian. Namun belum jauh ia melangkah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari bagian komunikasi. Subjek, penyebaran video. Isi. Pak, video di lobi tadi pagi viral. Sudah jutaan tayangan. Berita mulai ramai. Beberapa tokoh publik ikut bereaksi. Raka hanya membaca pesan itu sebentar. Ia tahu, badai baru saja datang. Tapi bukan badai yang ia takutkan, melainkan gelombang kebohongan yang mulai ditarik oleh seseorang yang pernah ia pecat. Dan ia harus siap menghadapi serangan berikutnya. Keesokan paginya, Raka duduk di ruang kerjanya di kantor pusat Bank Sejahtera Nusantara. Jendela besar di belakangnya menghadap gedung-gedung tinggi Jakarta yang dibasahi gerimis tipis. Di meja kerjanya, puluhan notifikasi dari berbagai media daring terus berdatangan. Semua memberitakan hal yang sama. Pemulung diusir dari bank, ternyata bos besar, bank ternama dipermalukan pemiliknya sendiri demi konten. Viral, manajer wanita dipecat setelah insiden pemulung palsu. Beberapa komentar netizen mendukung langkah Raka, tapi sebagian mulai mempertanyakan motifnya. Banyak yang mulai menyebarkan narasi bahwa penyamaran itu hanyalah bagian dari strategi pencitraan murahan. Bahkan ada yang menuduh Raka memanfaatkan jabatannya untuk mempermalukan perempuan di depan umum. Di layar monitor, Raka membuka sebuah video baru yang sedang naik daun di media sosial. Terlihat Diana, mantan manajer cabang Cileungsi, duduk di sebuah studio podcast terkenal. Wajahnya tampak lebih rapi, didampingi seorang influencer perempuan yang dikenal suka mengangkat isu gender dan ketimpangan sosial. Apa yang terjadi hari itu sangat traumatis bagi saya, ucap Diana dalam video itu. Saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Semua direkam diam-diam. Rasanya seperti dijebak demi konten. Influencer di sampingnya menimpali dengan suara simpati. Jadi, kamu merasa dipermalukan secara publik tanpa keadilan? Diana mengangguk pelan. Betul, dan saya tahu, saya bukan satu-satunya wanita yang mengalami ini dalam dunia kerja. Kekuasaan bisa begitu menyakitkan jika digunakan dengan cara yang salah. Raka menatap layar itu tanpa berkedip. Ia tahu ini bukan sekadar keluhan pribadi. Ini adalah serangan balik yang dirancang rapi. Dalam hitungan jam, tagar rencana Justice for Diana mulai merangkak naik di lini masa. Tak butuh waktu lama sebelum teleponnya berdering. Kali ini dari bagian komunikasi internal. Pak Raka, permisi. Kami mendapat permintaan wawancara dari beberapa media besar. Mereka ingin klarifikasi soal pemecatan Bu Diana. Raka menghela napas panjang. Belum saatnya, jawabnya. Biarkan mereka bicara, kita siapkan data. Setelah menutup telepon, ia berdiri dan berjalan ke jendela. Di bawah sana, lalu lintas masih macet seperti biasa, dunia berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di balik layar, reputasi Bank Sejahtera sedang dipertaruhkan. Sementara itu, di kantor cabang Cileungsi, suasana juga tak kalah tegang. Maya duduk di ruangannya yang baru, sebagai asisten manajer sementara. Beberapa pegawai memandangnya, dengan tatapan iri, bahkan ada yang terang-terangan menjauhinya. Ia mencoba bersikap biasa, tapi tekanan sosial begitu terasa. Saat jam makan siang, Maya berjalan ke kantin belakang. Tapi sesampainya di sana, suara kasak-kusuk langsung terdengar. Itu tuh, si penjilat kesayangan bos besar. Hati-hati, nanti kamu juga bisa dipecat kayak Bu Diana, kalau salah ngomong ke dia. Maya pura-pura tidak mendengar. Ia membawa makanannya ke sudut dan duduk sendirian. Tapi sesaat kemudian, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kamu, pikir kamu aman? Kami tahu kamu yang lapor soal Diana. Berhenti Sok Suci. Kami akan buat kamu nyesal. Maya terdiam. Tangannya gemetar, sendoknya jatuh ke nampan. Ia segera berdiri dan kembali ke ruangan. Di dalam hati, ia mulai sadar bahwa keputusan membantu Raka pagi itu bukan hanya membuatnya naik jabatan, tapi juga membuka medan perang baru yang tak ia duga sebelumnya. Sore harinya, di kantor pusat, Raka memanggil tim hukum dan komunikasi. Aku tidak ingin melawan fitnah dengan emosi, tapi aku juga tidak akan diam. Kita akan hadapi ini dengan data dan kebenaran. Salah satu anggota tim hukum berkata, ada indikasi bahwa Diana dibantu oleh mantan mitra eksternal kita. Mereka tampaknya punya tujuan menjatuhkan nama bank sekaligus bapak pribadi. Raka mengangguk, siapkan semua rekaman CCTV dari semua sudut cabang. Kumpulkan bukti percakapan, dokumen evaluasi, dan laporan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau mereka ingin bermain, kotor kita jawab dengan bersih. Namun saat itu juga, seseorang mengetuk pintu ruang kerja Raka. Seorang wanita paruh baya masuk dengan membawa berkas tebal. Ia adalah kepala divisi SDM. Wajahnya cemas. Maaf Pak, ini mungkin penting. Ada informasi bahwa beberapa karyawan lama di cabang-cabang lain mulai meragukan keputusan Bapak. Mereka mengancam akan mogok jika tidak ada klarifikasi. Raka memejamkan mata sejenak. Ia tahu badai ini lebih besar dari yang ia perkirakan. Ia tidak hanya menghadapi satu manajer yang buruk, tapi sistem yang selama ini mungkin diam-diam membusuk dari dalam. Di ruang rapat utama kantor pusat Bank Sejahtera Nusantara, belasan kepala cabang dari berbagai kota hadir secara daring melalui layar besar. Wajah-wajah mereka terpampang dalam grid video conference, menatap dengan beragam ekspresi, khawatir, penasaran, bahkan ada yang terlihat tidak senang. Raka duduk sendirian di ujung meja. Di depannya, setumpuk berkas laporan internal dan beberapa printout artikel viral yang menyudutkan dirinya. Ia memandangi layar dengan mata tajam, lalu membuka mikrofon. Terima kasih sudah bergabung semua. Ucapnya datar. Aku tahu minggu ini berat, tapi yang lebih berat adalah jika kita membiarkan kebusukan tetap tumbuh di dalam sistem kita. Salah satu kepala cabang dari Bandung, Pak Herman, angkat bicara dengan nada canggung. Maaf Pak Raka, tapi isu pemecatan Bu Diana ini cukup membuat resah. Banyak dari kami merasa takut. Takut jika keputusan sepihak seperti itu akan membuat suasana kerja jadi tidak stabil. Raka menatap lurus ke layar. Takut pada apa Pak Herman? Takut karena kalian tahu ada kebiasaan buruk yang tak pernah kami periksa? Suasana langsung, senyap. Tak ada yang berani menjawab. Kita tidak sedang memburu kambing hitam, lanjut Raka. Tapi kalau kalian takut karena kalian punya pola pelayanan seperti itu, maka memang sudah waktunya untuk diubah. Beberapa wajah menegang. Kepala cabang dari Makassar mencoba melunak. Tapi Pak, masyarakat kita kadang memang menilai dari tampilan. Kalau kita terlalu terbuka, takutnya malah rentan penipuan. Dan justru itu alasan mengapa kita harus punya sistem yang kuat, bukan prasangka yang liar, potong Raka cepat. Ia menekan tombol pada laptopnya dan menampilkan grafik evaluasi pelayanan. Terlihat bahwa beberapa cabang dengan skor pelayanan tertinggi justru adalah yang paling inklusif terhadap semua lapisan masyarakat. Saya beri waktu 2 minggu untuk semua kepala cabang mengevaluasi ulang pelatihan etika pelayanan. Siapapun yang tidak patuh akan saya datangi langsung. Suasana rapat makin dingin. Beberapa kepala cabang mulai sadar, ini bukan sekadar ancaman. Di sisi lain, Maya masih berjuang di kantor cabang Cileungsi. Malam itu, saat semua pegawai telah pulang, ia mengecek kembali sistem database untuk menyusun laporan aktivitas harian. Tiba-tiba, ia menemukan log aneh. Ada seseorang yang mencoba mengakses folder internal rahasia, berisi data audit harian, dan laporan penyamaran Raka. Maya memicingkan mata. Log itu berasal dari komputer salah satu pegawai bagian IT. Ia langsung mencatat alamat IP dan membuat salinan bukti. Setelah itu, ia menghubungi bagian keamanan internal di kantor pusat. Permisi, saya Maya dari cabang Cileungsi. Saya menemukan aktivitas mencurigakan. Mungkin ada yang mencoba mencuri data penyamaran Pak Raka. Pihak keamanan langsung merespons cepat. Kami akan telusuri. Jangan katakan ini ke siapapun di cabang. Tetap bertindak seperti biasa. Maya mengangguk pelan, lalu menutup laptopnya. Tapi di luar ruangan, tanpa ia sadari, seseorang mendengarkan pembicaraan itu dari balik dinding.
Seorang pria muda, pegawai lama, yang pernah dekat dengan Diana. Keesokan paginya, berita baru kembali mencuat. Dokumen internal bocor, dugaan penyamaran pemilik bank disengaja untuk menjebak staf. Pekerja bank ancam mogok, akui tak nyaman. Dengan sistem audit tersembunyi, kantor pusat diguncang. Raka dipanggil oleh Dewan Komisaris Independent Bank. Meski mereka tahu siapa dia, mereka tetap harus menjaga profesionalisme lembaga. Di ruang pertemuan tertutup, seorang anggota dewan menyampaikan dengan hati-hati. Pak Raka, kami memahami niat Bapak, tapi langkah penyamaran ini dinilai tidak etis oleh sebagian publik dan media. Bahkan investor kita di Singapura mulai mempertanyakan stabilitas internal. Raka terdiam sejenak. Saya tidak menyesal. Saya hanya menyesal baru menyamar sekarang. Mungkin kalau saya lakukan ini dari dulu, kita sudah terhindar dari budaya pelayanan yang buruk. Tapi salah satu anggota dewan menatap tajam. Yang dipertaruhkan bukan hanya niat baik, tapi reputasi dan keberlanjutan bank. Jika isu ini tak diredam, kita bisa kehilangan kepercayaan pasar. Raka sadar, ini lebih dari sekadar urusan kantor cabang. Ini telah menjadi persoalan reputasi korporat. Tapi ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Ia pun menyusun rencana baru. Ini akan membuat konferensi pers nasional terbuka, bukan untuk membela diri, tapi untuk membalikkan keadaan dengan cara yang tak terduga. Sementara itu, Maya diam-diam mengumpulkan data tambahan, karena ia yakin kebocoran itu tidak berdiri sendiri. Yang belum mereka ketahui, seseorang tengah mengatur langkah-langkah untuk menjatuhkan Raka sepenuhnya. Bukan hanya lewat media, tapi juga lewat sabotas dari dalam sistem. Dan waktu mereka hampir habis. Hari itu langit Jakarta mendung, tapi suasana di ruang konferensi utama kantor pusat Bank Sejahtera Nusantara justru terasa membara. Raka berdiri di belakang podium dengan jas hitam sederhana, tanpa dasi. Di depannya, ratusan kamera wartawan telah siaga, siap menyiarkan langsung pernyataannya ke seluruh penjuru negeri. Di barisan depan, duduk beberapa tokoh penting dari industri keuangan, perwakilan investor, serta sebagian pemilik media besar. Raka tak menunjukkan gugup sedikit pun. Ia menatap mereka semua, lalu membuka mikrofon. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri. Saya berdiri di sini karena saya punya tanggung jawab. Seluruh ruangan langsung hening. Beberapa hari lalu, saya menyamar menjadi seorang pemulung dan datang ke cabang bank saya sendiri. Saya tidak sedang mencari drama. Saya mencari kebenaran. Dan saya menemukannya dalam bentuk yang menyakitkan. Raka kemudian menekan remote kecil di tangannya. Di layar besar belakang panggung, muncul cuplikan video dari kamera pengawas. Adegan saat dirinya dihina, ditolak, dan diusir oleh pegawai bank diputar tanpa sensor. Raka mengangkat alis. Lanjutkan. Beberapa orang di divisi investasi juga terlibat. Mereka bantu merapikan laporan. Saya hanya mengatur jalurnya. Raka melangkah mendekat. Siapapun mereka akan kami proses. Tapi kamu sudah menodai nama baik lembaga ini dari dalam. Dan itu lebih memalukan daripada semua hinaan yang pernah saya terima waktu menyamar jadi pemulung. Eka menunduk, pelan-pelan menangis. Saya bangga, waktu kamu jadi direktur utama, saya kira kamu akan tetap jadi anak muda idealis yang tidak bakal mengerti kerasnya dunia. Tapi ternyata, kamu lebih tegas dari siapapun yang pernah saya ajar. Raka mengangguk kecil. Dan itu artinya, kamu gagal mengenalku sejak awal. Sore itu juga, Eka dibawa oleh aparat keamanan yang sebelumnya telah disiapkan secara diam-diam. Para karyawan di cabang Jakarta Selatan menyaksikan diam-diam dari balik kaca saat pria yang dulu mereka hormati diborgol dengan pelan dan dibawa ke mobil hitam. Tak butuh waktu lama untuk kabar itu menyebar. Media nasional kembali mengangkat berita besar dengan tajuk, "Orang kepercayaan Direktur Bank ditangkap. Skandal investasi fiktif terbongkar." Tapi bukan hanya media yang bereaksi. Investor luar negeri yang sebelumnya ragu kini kembali menghubungi pihak manajemen. Beberapa dari mereka justru memberikan apresiasi atas keterbukaan dan ketegasan Raka. Di kantor pusat, Raka mengumpulkan seluruh kepala cabang lewat konferensi daring. Ia berdiri di hadapan kamera, wajahnya serius namun tenang. Saya tahu banyak dari kalian masih bingung. Masih bertanya-tanya sampai di mana batas kebijakan baru ini. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Saya tidak sedang mencari kambing hitam. Saya sedang membersihkan sistem ini dari kebohongan yang terlalu lama dibiarkan.
Ia menatap lensa kamera dalam-dalam. Kalau kalian merasa melayani dengan hati, kalian tidak perlu takut. Tapi kalau kalian merasa risih, mungkin kalian yang harus dikaji ulang. Di akhir pertemuan, Maya menghampiri Raka dengan secangkir kopi. Bapak tidak takut kehilangan semua kepercayaan internal, Pak. Raka menatapnya sambil tersenyum. Kalau yang hilang itu kepercayaan palsu, lebih baik dilepas. Karena kepercayaan sejati akan bertahan bahkan setelah badai terburuk. Namun jauh dari sana, di sebuah ruangan gelap, seseorang sedang menonton siaran itu dari layar ponsel. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya siluet tubuh dan tangan yang memegang sebatang rokok menyala. Orang itu mengangkat telepon, menelepon seseorang. Langkah Raka terlalu dalam. Kita harus hentikan sebelum dia mengungkap semuanya. Dari seberang, suara berat menjawab singkat. Perintah diterima. Raka belum tahu, permainan belum berakhir. Dan lawan berikutnya jauh lebih kuat, lebih licik, dan ada di balik tembok yang selama ini ia percayai. Pagi itu suasana kantor pusat Bank Sejahtera Nusantara tampak normal di permukaan, namun di dalam sistemnya, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Tim IT pusat mulai menerima laporan bahwa beberapa server cadangan tidak merespons. Beberapa file penting tiba-tiba hilang. Dan lebih mencurigakan lagi, akses ke folder audit internal tiba-tiba terkunci oleh otoritas tingkat tinggi yang tidak tercatat. Di ruang kerja Raka, Maya datang tergesa-gesa membawa laptopnya. Pak, ada masalah serius. Beberapa file hasil investigasi terhadap cabang-cabang besar menghilang. Kami sempat backup sebagian, tapi aksesnya sekarang dikendalikan oleh satu akun misterius dari dalam pusat. Raka menyipitkan mata. Siapa yang punya akses level setinggi itu selain saya dan tim audit? Pak Guntur masuk hampir bersamaan, membawa flash disk berisi log terbaru. Tidak hanya itu, Pak. Kami temukan log aktivitas yang mengarah ke server eksternal. Seseorang sedang mencoba menghapus jejak kasus korupsi terstruktur di 3 cabang besar. Ini bukan sabotase biasa. Ini terencana. Raka berdiri. Ia menatap ke jendela, lalu berbalik cepat. Periksa semua jalur otorisasi utama. Dan cari tahu siapa yang punya koneksi langsung ke sistem cadangan di luar jaringan pusat. Maya dan Guntur segera bergerak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menemukan satu nama yang tak terduga. Direktur operasional, seorang pria tenang, bernama Bagas Pranoto. Sosok senior yang selama ini jarang tersorot, namun punya wewenang luas atas sistem IT dan keuangan operasional. Raka memanggil pertemuan darurat. Di ruang rapat lantai 10, Bagas datang dengan senyum biasa. Ia duduk santai, menyilangkan kaki, dan menatap Raka seperti biasa. Penuh keramahan. Raka, kamu tampaknya terlalu curiga pada semua orang akhir-akhir ini. Raka tak tersenyum. Karena semua bukti mengarah padamu, Pak Bagas. Kamu punya akses sistem yang bahkan tidak terdeteksi oleh firewall biasa. Dan transaksi internal yang kamu lindungi lewat jalur cadangan itu. Kami sudah salin sebagian datanya. Bagas tertawa kecil, lalu menyesap kopi di hadapannya. Kamu tahu, Raka, kamu pinter. Terlalu pinter malah. Tapi kamu lupa satu hal. Sistem ini aku bangun. Aku yang pegang fondasinya. Kamu hanya mewarisinya. Raka tak terpengaruh. Ia meletakkan flash disk di atas meja. Aku tidak ingin membongkar semuanya hari ini. Tapi aku akan lakukan jika kamu tak menyerahkan akses kembali. Dan percaya padaku, kalau ini sampai ke otoritas keuangan, kamu akan dikenang bukan sebagai pendiri sistem, tapi pengkhianat tertinggi. Bagas menatapnya tajam. Aura ruangan berubah. Kalau kamu nekat, kamu bukan hanya menjatuhkan aku. Kamu akan jatuhkan bank ini sendiri. Sistem kita saling terhubung. Sekali aku putuskan koneksi pusat, semua server akan runtuh. Maya yang ikut duduk langsung bangkit. Kami sudah alihkan kontrol utama ke sistem manual terpisah. Semua data kini dikunci ganda. Bahkan kalau Anda hancurkan sistem, kami punya backup luar jaringan. Bagas tertawa kecut. Anak ini terlalu berani. Raka berdiri perlahan, menatap lurus. Keberanian kami bukan karena ingin menjatuhkanmu, tapi karena kami tidak ingin sistem ini tumbuh dari kebusukan. Pintu ruang rapat terbuka. 2 petugas dari otoritas keuangan dan 2 polisi masuk. Mereka telah diberi semua bukti dan surat penahanan sementara. Bagas tak melawan. Ia berdiri, merapikan jasnya, dan sebelum berjalan keluar, ia menoleh ke Raka. Kamu mungkin menang hari ini, Raka. Tapi kamu tidak akan bisa bersihkan semuanya. Karena bank ini dibangun dari kompromi. Setelah Bagas dibawa pergi, Raka terduduk pelan, bahunya lunglai. Bukan karena lelah fisik, tapi karena ia akhirnya tahu betapa dalam akar kebusukan yang bersarang di lembaga yang ia cintai. Maya duduk di sampingnya. Bapak capek, ya? Raka mengangguk. Tapi aku juga lega. Kita sudah mulai. Beberapa hari kemudian, Raka mengumumkan reformasi besar-besaran. Ia mengganti struktur manajemen, memperkenalkan sistem audit terbuka, dan meluncurkan program pendidikan etika bagi seluruh pegawai. Cabang-cabang yang dulunya penuh keluhan kini mulai berubah. Perlahan tapi pasti.
Satu persatu, karyawan bermasalah keluar atau disaring oleh sistem. Di sisi lain, Maya kini resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Nasional. Ia tak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi, tapi juga representasi dari semangat baru Bank Sejahtera. Raka sendiri memilih tetap bekerja dari balik layar. Tapi kini, ia sering turun langsung ke lapangan. Tak lagi menyamar, tapi hadir sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Kadang ia datang dengan setelan rapi, kadang dengan jaket biasa, namun kehadirannya selalu menyentuh hati, terutama bagi mereka yang dulu dianggap sebelah mata. Dan meski badai datang silih berganti, Raka tahu satu hal pasti. Selama masih ada yang berani melawan kebusukan dari dalam, harapan tidak akan pernah benar-benar mati. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan dan integritas tidak ditentukan oleh penampilan luar. Sebaliknya, sikap, pelayanan tulus, dan keberanian melawan ketidakadilan adalah nilai yang jauh lebih berharga. Ketika kekuasaan disalahgunakan, maka yang dibutuhkan bukan kekerasan, tetapi ketegasan, bukti, dan keberanian untuk memperbaiki sistem dari dalam. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia datang dalam kesederhanaan. Bisa jadi, ia sedang menguji siapa yang benar-benar memiliki hati. Cerita ini adalah fiktif, ditulis seolah-olah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya, bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Semua tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah rekaan semata. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, menginspirasi, atau menyentuh hati, jangan lupa untuk like, beri komentar pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam, hangat dan tetap semangat dalam menebar kebaikan.